Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas nih seputar tentang BPJS Kesehatan. Apa itu BPJS Kesehatan? Kenapa sih kita harus punya BPJS Kesehatan? Dan kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama narasumber yang pastinya terpercaya. Oh, selamat siang Pak. Selamat siang, perkenalkan saya Denny Haryo Prabowo, staf komunikasi dan kesekretariatan dari kantor cabang Cimahi. Nah, Pak Denny ini salah satu staf yang emang sudah lama nih bekerja di BPJS Kesehatan. Nah, langsung aja nih ya Pak, kita akan bahas seputar tentang BPJS Kesehatan. Boleh. Kenapa sih orang-orang itu harus punya BPJS Kesehatan? Atau sebelum ke situ, mungkin bisa dijelasin dulu Pak, BPJS Kesehatan itu apa sih? Oke, jadi ini kita ngobrol ya sambil kita mengedukasi nih teman-teman, sobat CKN dan juga para penonton gitu ya. Jadi pertama-tama apa sih BPJS Kesehatan itu? Jadi BPJS Kesehatan ini adalah asuransi sosial yang memang dia diselenggarakan oleh pemerintah gitu ya, dibuat oleh pemerintah memang untuk tujuannya adalah memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Jadi BPJS Kesehatan sendiri ini pada awal mulanya dibentuk pada tahun 2014, tanggal 1 Januari 2014 lebih tepatnya. Pada saat itu memang awalnya BPJS Kesehatan ini adalah PT Askes yang awalnya itu betul PT Askes itu memang sudah menyelenggarakan pelayanan asuransi kesehatan, namun memang pada saat itu dikhususkan untuk para pegawai negeri saja. Nah, mulai 1 Januari 2014 ya kan berdasarkan peraturan presiden yang diterbitkan saat itu, maka PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan inilah yang selanjutnya mendapat tugas dan amanat dari pemerintah melalui undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Dan sifat dari kepesertaan BPJS Kesehatan ini wajib Urfa. Seperti wajib itu. dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Gitu. Jadi dari semua kalangan, semua orang, dan semua usia itu wajib memiliki BPJS Kesehatan. Betul. Sebelumnya kan tadi ada PT Askes. Itu kepanjangannya apa sih Pak? Kalau PT Askes itu adalah asuransi kesehatan. Oh, asuransi kesehatan. Betul. Nah, kalau BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Betul. Gitu. Berarti kita di benar-benar resmi ya? Betul. Kita sudah legal dan resmi nih. Betul. Dan ini adalah memang kami adalah instansi atau lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan tadi. Seperti itu. Itu tuh kita harus memiliki BPJS Kesehatan dari lahir atau ada batasnya yang tertentu, Pak? Nah, jadi pada prinsipnya setiap orang itu kan wajib ya memiliki BPJS Kesehatan atau menjadi peserta JKM. Jadi kalau kita menyebutnya adalah peserta JKN. Jadi di BPJS Kesehatan sendiri itu program utama adalah program JKN namanya, Program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, program JKN inilah yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, program JKN ini sendiri memang pada prinsipnya wajib diikuti sejak lahir, Ulfa. Jadi ketika bayi baru lahir itu harus didaftarkan oleh orang tuanya kepada BPJS Kesehatan. Atau bisa nggak sih melalui misalnya kayak kita ada di bidan, melalui bidan bisa? Betul, bisa. Oh, bisa juga. Betul. Jadi sekarang itu untuk pendaftaran bayi yang baru lahir itu juga memang sangat mudah ya. Memang kita permudah dan kita buat praktis. Jadi kalau dulu mungkin orang tuanya itu harus datang ke kantor BPJS gitu ya, harus membawa, mungkin masih ada yang persyaratan-persyaratan. Betul, gitu dan masih ada yang harus membawa bayinya bahkan untuk datang ke sini. Tapi kalau untuk sekarang itu sudah sangat mudah, bahkan ketika lahir di bidan ataupun di rumah sakit itu bisa dibantu oleh fasilitas kesehatan untuk bayinya didaftarkan menjadi peserta JKN. Seperti itu. Nah, kan tadi udah jelasin nih tentang BPJS dari mulai Askes ke BPJS Kesehatan. Betul. Nah, kenapa sih kan itu diwajibkan ya untuk masyarakat? Nah, kenapa harus kita itu harus punya BPJS Kesehatan? Oke. Jadi gini, BPJS Kesehatan itu yang utama prinsipnya penyelenggaraan adalah prinsip gotong royong. Gitu ya. Prinsip gotong royong yang dalam artian itu prinsip subsidi silang gitu ya. Jadi ketika kita sehat,
kita tetap wajib ikut menjadi peserta JKN, tetap ikut wajib mendaftar program JKN BPJS Kesehatan. Namun memang tidak kita pakai saat itu karena kita masih sehat dong. Karena kalau kita sehat dan kita otomatis kan nggak akan ini ya, nggak akan butuh dulu nih buat dipakai gitu. Nah, uangnya kemana nih yang kita bayarkan setiap bulan preminya? Itu akan dipakai oleh masyarakat atau saudara-saudara kita yang lainnya yang saat itu sedang sakit, sedang membutuhkan. Seperti itu sih. Jadi prinsipnya itu yang utama. Kenapa semua harus ikut? Karena prinsipnya itu adalah gotong royong dan kita adalah tidak mencari keuntungan kan. Jadi ini adalah asuransi sosial non komersil gitu ya. Jadi tidak mengambil laba, tidak ada keuntungan yang diambil dari penyelenggaraan program ini gitu. Nah, karena sifatnya gotong royong tadi, maka yang sehat pun wajib menjadi peserta. Karena ketika hanya yang sakit saja yang masuk menjadi peserta, itu tentu saja tidak akan cukup, tidak akan mampu untuk membiayai biaya pelayanan kesehatan yang ada nantinya, seperti itu. Nah, yang kedua, berangkat dari prinsip gotong royong tersebut, tentu saja kita melihat ya bahwa pelayanan kesehatan itu kan biaya berobat itu semakin hari semakin mahal ya, Ulfa. Mungkin Ulfa juga tahu lah gitu ya. Mungkin dulu sebelum ada BPJS kita itu kalau mau berobat tuh sulit gitu ya, karena terkendala biaya. Dulu orang ada istilah mau berobat tuh yang dipikirin bukan apa-apa dulu, yang dipikirin pertama punya uang nggak? Iya, benar. Bener nggak? Iya. Saya dulu pasti kita juga pernah kan mengalami dulu ya. Saat mau berobat, mau ke dokter tuh pertama-tama yang dilihat tuh, aduh punya uang nggak nih? Dulu ya, iya, berapa nih? Bisa nggak nih? Takutnya nggak kebayar. Takutnya mahal dokternya, takutnya mahal obatnya, seperti itu. Iya. Nah, kekhawatiran itulah, berangkat dari situlah pemerintah menghadirkan BPJS Kesehatan dan wajib diikuti, karena dengan mengikuti BPJS Kesehatan maka orang itu akan terhindar dari ketidakpastian biaya pelayanan kesehatan yang harus dia bayarkan. Betul. Kalau dulu kan seperti tadi saya bilang, kita mau berangkat, kita takut nih, aduh takutnya mahal, berapa ya habisnya, cuman punya uang segini, cukup nggak? Nah, karena tidak pasti kan, seperti itu. Tapi kalau dengan adanya BPJS Kesehatan, para peserta cukup membayar iuran setiap bulan, ya, iuran setiap bulan yang sudah ditentukan nominalnya gitu ya. Dan itu pasti setiap bulan hanya membayar segitu aja. Katakanlah setiap bulan hanya membayar berapa ratus ribu gitu ya. Tapi itu kan tetap segitu aja terus. Ketika nanti dia sakit, dia tinggal berobat, tinggal membawa kepesertaan BPJS-nya untuk mengakses pelayanan kesehatan. Tidak ada keluar biaya lagi. Jadi terbebas dari rasa kekhawatiran sih kalau menurut saya. Gitu. Jadi itulah kenapa sebabnya penting, karena memang kesehatan itu adalah yang utama ya. Terus kita juga nggak tahu ya kita kapan sakitnya. Betul. Kita nggak tahu kan. Nah itu dia. Kita kan nggak tahu ya kapan kita tiba-tiba sakit. Betul. Iya. Kalau kita sakit pas lagi ada uang, mungkin kita bisa bayar tenang gitu ya. Kita akan ya udahlah bayar aja, nggak usah pakai BPJS misalnya, ini kalau misalnya nggak diwajibkan. Tapi karena kalau kita sakit pas kita lagi nggak ada uang, kan itu repot. Mengantisipasi ya. Betul. Sifatnya jatuhnya sih mengantisipasi, dan memang ini adalah bagian dari meminimalisir risiko lah terkait pemeliharaan kesehatan dari masyarakat. Jadi pemerintah yang inginkan itu adalah masyarakat itu tenang ketika sakit, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, dia bisa berobat dengan tenang tanpa khawatir berapa biaya yang akan dikeluarkan. Dan dengan adanya pengobatan yang lancar tanpa harus memikirkan biaya, tentunya harapannya sakitnya juga cepat sembuh ya, cepat sehat lagi, dan juga lebih tetap bisa produktif ya dalam kegiatan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari. Berarti itu bisa dibilang BPJS Kesehatan itu kayak implementasi mungkin ya dari Pancasila yang ketiga itu ya? Betul. Persatuan Indonesia. Betul. Gitu ya. Bisa juga ke situ memang. Juga ke situ. Betul, karena memang posisinya sifatnya adalah bergotong royong bersama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Gitu. Betul. Karena tadi yang subsidi silang itu kan. Iya, subsidi silang dan gotong royong itu tadi. Gitu. Jadi itu pentingnya, kenapa sih harus punya BPJS untuk seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu nih, Ulfa.
Nah, Sobat JKN itu kan pentingnya mempunyai BPJS Kesehatan. Nah, pasti mereka pada bertanya-tanya nih Pak, gimana sih daftarnya? Pendaftarnya terus apa aja syarat-syaratnya biar Oke. kita punya BPJS Kesehatan itu? Oke, daftar BPJS Kesehatan itu sangat mudah. Sangat mudah. Sangat Apa mudah aja tuh, sekali. Pak? Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah hanya membutuhkan nomor induk kependudukan atau NIK KTP. NIK KTP. Betul, hanya itu saja. Oleh karenanya setiap penduduk pasti kan sudah memiliki NIK dong, gitu Iya, ya. iya. Dari sejak lahir sampai dan seterusnya NIK itu kan pasti sudah ada, gitu ya. Nah, hanya membutuhkan NIK itu saja prinsipnya sebetulnya. Simpel sekali ya. Sangat mudah sekali Hanya dan punya NIK aja. iya, hanya data yang paling utama yang dibutuhkan adalah hanya NIK saja. Kalau sudah punya NIK itu berarti sudah bisa daftar JKN. Betul, sudah bisa daftar BPJS Kesehatan. Bahkan untuk bayi yang baru lahir itu kan belum punya NIK. Iya. Itu dia bisa juga pakai NIK ibunya. Oh, bisa juga. Betul. Jadi bayi yang baru lahir itu dia kepesertaannya akan memakai NIK milik ibunya terlebih dahulu. Dan itu bakal bisa langsung aktif. Aktif. Oh, Betul. iya. Jadi untuk bayi baru lahir itu memang apa namanya bisa langsung aktif ya. Bisa langsung aktif kepesertaannya ketika iurannya sudah dibayarkan. Dibayarkan. Betul. Jadi dan bisa langsung dipakai. Jadi seketika sewaktu-waktu butuh berobat bayi ini gitu ya yang baru lahir itu bisa langsung berobat tanpa Atau harus semisal pun pas lagi melahirkan, itu harus ada perawatan. Nah, betul, itu bisa juga bisa. ya. Jadi yang penting udah bayar iuran yang pertama itu. Betul. Gitu. Nah, untuk cara daftar sendiri sekarang itu BPJS Kesehatan sudah menyediakan banyak sekali kanal-kanal layanan pendaftaran, kanal-kanal layanan administrasi. Kalau dulu mungkin iya. Jadi paradigma harus datang ke kantor, gitu, betul ya, dilayani oleh loket. Memang itu juga masih sampai sekarang karena kami mengakomodir beberapa golongan atau beberapa pihak yang memang saat ini posisinya mungkin dia belum terbiasa untuk mengakses aplikasi atau layanan digital dan lain sebagainya. Jadi kami tetap membuka pelayanan di kantor cabang. Cuman mungkin terbatas waktu itu kan kalau misalnya mau datang ke kantor itu. Betul. Nah, kalau misalnya 24 jam nih, layanan 24 jam apa aja nih Pak? Nah, kalau yang layanan pendaftaran sebagai peserta JKN yang 24 jam itu bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN. Betul, kita punya aplikasi super apps namanya adalah aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN adalah aplikasi dengan segudang manfaat. Karena benar-benar manfaatnya luar biasa besar, fitur-fiturnya lengkap dan tidak terbatas waktu. Karena online dari handphone. Jadi mungkin kebanyakan orang di era digital seperti ini mungkin sudah memiliki lah ya smartphone gitu ya. Nah dengan smartphone yang dimiliki itu saya kira perlulah dimanfaatkan juga untuk kemudahan hal-hal seperti ini. Salah satu contohnya, betul. Salah satu contohnya adalah menjadi peserta JKN, mendaftar menjadi peserta JKN melalui mobile JKN itu. Melalui mobile JKN. Nanti ada step-stepnya Ulfa. Jadi ada tahapannya, tinggal memasukkan NIK tadi gitu kan, membuat password dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa masuk ke aplikasi mobile JKN dan melakukan proses pendaftaran. Betul. Hanya tinggal menginput saja datanya dan mengupload gitu ya berkas yang diperlukan. Betul, seperti kartu keluarga, KTP, buku rekening tabungan dan lain sebagainya. Ketika sudah diupload sudah selesai. Teman-teman bisa langsung bisa menjadi peserta JKN. Betul, tanpa perlu harus datang ke kantor. Satset ya. Satset, dan nanti tinggal menunggu instruksi untuk melakukan pembayaran pertama itu tadi seperti biasa. Ketika sudah melakukan pembayaran pertama, maka sudah aktif dan sudah bisa langsung dipakai tanpa harus datang ke kantor. Tanpa harus datang ke kantor. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di rumah, lagi di kantor itu kalian bisa nih. Atau enggak nih lagi nonton kayak gini, kalian bisa nih langsung download aplikasi mobile JKN dan daftar menjadi peserta JKN. Betul. Gitu. Jadi dari mana aja sudah bisa. Jadi sekarang tidak ada alasan untuk tidak mendaftar BPJS Kesehatan. Bahkan di semua kondisi, di segala kondisi, mau dari rumah sambil tiduran, di perjalanan, dimanapun, di luar negeri pun bisa. Itu bisa. Yang penting kalian punya NIK. Betul. Ya, gitu. Kalian punya NIK sudah pasti bisa untuk mendaftar menjadi peserta JKN. Betul. Kira-kira seperti itu. Memang kami terus berusaha untuk menghadirkan kemudahan bagi peserta. Memang kami selalu memberikan inovasi, memberikan arah
untuk kemudahan kepada peserta, karena memang kami inginnya itu peserta mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan setara. Itu sesuai dengan slogan dari transformasi mutu layanan itu sendiri. Seperti itu. Jadi gimana nih, kalian tertarik kan untuk menjadi peserta JKN? betul. Jadi bagi yang belum daftar nih jadi peserta JKN, saya ajak yuk rame-rame untuk mendaftar jadi peserta JKN. Karena kita itu mudah ya, sangat Betul. mudah sekali. Sangat mudah sekali menjadi peserta, banyak manfaatnya, dan karena kita tidak tahu kapan kita akan jatuh sakit. Kita tentunya berharap kita selalu sehat, tapi suatu ketika nanti kita sakit, kita sudah menjadi peserta JKN, maka kita pasti akan tenang. Seperti itu nih teman-teman. Jadi bagi yang belum mendaftar, yuk segera mendaftar. Caranya mudah, cara daftarnya juga banyak gitu ya. Jalur daftarnya bisa pilih mau lewat mana. Bisa tetap buka langsung Bisa. atau bisa lewat online juga. Bisa lewat online gitu. juga, bisa lewat aplikasi mobile JKN atau yang lainnya juga. Iya. Seperti itu. Mungkin itu aja kali ya Pak ya podcast Boleh. kita kali ini. Nah, buat kalian yang bingung nih tentang BPJS Kesehatan, kalian bisa komen. Dan bisa komen di bawah. Terus, dan jangan lupa juga sih buat subscribe, komen, and like-nya ya. Betul. Jangan lupa ikutin terus konten dan podcast dari kita, karena akan masih banyak lagi informasi menarik yang akan kita bahas di kemudian hari. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih.